Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Freti Melani Magnolia, Seta Pratama Wiharja, dan Husnul Khotimah. Pertama di sini tentang analisis butir soal dalam asesmen bahasa. Tujuan analisis butir soal adalah untuk mengungkapkan ciri-ciri mutu butir tes serta yang berkaitan dengan pengembangan, penyusunan, dan penggunaan tes yang telah baik dan perlu dipertahankan. Sedangkan kekurangannya diperbaiki pada penyelenggaraan tes yang berikutnya. Dengan analisis butir ini dapat diungkapkan ciri-ciri pokoknya, terutama tingkat kesulitan dan daya beda butir, dan ciri lain seperti validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, analisis tingkat kesulitan. Soal tes yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk lebih berusaha memecahkannya. Soal yang sukar akan menyebabkan siswa putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba, karena merasa tidak mampu. Dari uraian tersebut, maka perlu diadakan analisis tingkat kesulitan suatu tes. Tingkat kesulitan menunjukkan sukar atau mudahnya butir-butir tes yang telah diselenggarakan. Dengan analisis tingkat kesulitan dapat diungkap secara umum apakah suatu tes tergolong mudah, sedang, sulit, atau terlalu sulit. Analisis daya pembeda. Daya pembeda atau tingkat diskriminasi merupakan ciri-ciri butir tes yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemampuan antara kelompok peserta tes yang kemampuan tinggi dengan yang kemampuan rendah. Dengan penyataan lain, daya pembeda menjawab persoalan seberapa besar suatu butir soal tes dapat membedakan antara peserta tes kelompok atas dan kelompok bawah. Semakin tinggi daya pembeda suatu butir tes, semakin tinggi pula kemampuannya untuk membedakan peserta yang pandai daripada yang kurang atau tidak pandai. Analisis butir soal esai. Analisis tingkat kesulitan dan daya pembeda di atas hanya dapat diterapkan pada jenis soal objektif, sedangkan untuk jenis soal esai digunakan rumus 0 dan kawan-kawannya. Berikut langkah-langkah untuk menganalisis butir soal esai hampir sama dengan analisis butir soal objektif, yaitu yang pertama, mengurutkan skor yang diperoleh peserta tes dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Yang kedua, menerapkan sebanyak 27,5% dari jumlah peserta tes dengan perolehan skor tinggi, peserta tes dengan skor rendah, dan sisanya disebut dengan kelompok tengah. Langkah ini dilakukan jika jumlah peserta tes relatif besar, tetapi jika hanya sedikit, cukup dibedakan atas kelompok atas dan kelompok bawah saja. Yang ketiga, memberikan skor pada setiap nomor butir soal pada semua siswa, baik kelompok atas maupun kelompok bawah. Yang keempat, menganalisis tingkat kesulitan dan daya pembeda dengan rumus. Analisis pengecoh. Untuk melihat apakah suatu butir soal baik atau tidak hanya dilihat berdasarkan besarnya indeks tingkat kesulitan dan daya pembeda saja, tetapi juga bagaimana sebaran distribusi frekuensi jawaban pada alternatif yang disediakan. Dengan kata lain, kita perlu juga menganalisis butir-butir pengecoh untuk tiap butir soal. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan analisis pengecoh sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan skor yang diperoleh peserta tes dari skor tertinggi sampai skor terendah. Yang kedua, menerapkan sebanyak 27,5% dari jumlah peserta tes dengan perolehan skor tinggi, peserta tes dan skor rendah, dan sisanya disebut dengan kelompok tengah. Langkah ini dilakukan jika jumlah peserta relatif besar, tetapi jika hanya sedikit, cukup dibedakan atas kelompok atas dan kelompok bawah saja. Yang ketiga, menghitung pilihan terhadap alternatif jawaban semua butir soal untuk seluruh siswa dalam dua kelompok, sehingga diperoleh data-data sebaran distribusi frekuensi jawaban siswa dalam dua kelompok. Yang keempat, melakukan analisis pengecoh butir soal dengan melihat dan membandingkan jumlah jawaban pada pengecoh antara kelompok atas dan kelompok bawah. Pengecoh yang paling baik tidak harus terpilih oleh sedikitnya 2% siswa. Kelompok atas harus memilih lebih banyak pada alternatif jawaban yang benar.